Selamat sore semua. Ini saya sedang berada di area Arca Ganesha ya. Ini Arca Ganesha. Ya, mungkin belum tahu, ini di wilayahnya di Karangkates ini. Karangkates itu perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Jadi ini terletak di ujung desa, ujung dari ujung. Nah, untuk menemukan situs ini mudah sekali sebenarnya. Kita di Karangkates, kita cari aja Masjid Al Ikhlas. Nah di situ nanti, nah itu di sana ya, di sana ya, maaf pakai kanan kiri. Nah di sana, itu di sana tadi Masjid Al Ikhlasnya. Terus lurus aja mentok. Nah nanti ada turunan ya kayak gini, turun aja. Nah kalau dari jauh masih agak bingung mungkin, nah itu bisa lihat. Nah itu ciri-cirinya itu, orang sini apa ya, tetengernya atau tanda-tandanya itu yang patokannya ya. Nah ini sudah sejak saya SD, ini sudah besar ini sebenarnya ya, segini ukurannya. Dan saya berusia 29 tahun ya tetap segini ya. Ini bisa dibilang mungkin 50 tahun lebih pohon ini. Jadi ini sudah zaman dulu sekali ini. Ini tandanya di sini. Nanti lurus saja mentok. Nah untuk masuk bisa lewat sini juga boleh, atau parkir. Nah di sana parkirannya ya. Nah, di sana itu parkiran sebenarnya. Nah, kalau turun ke sini, nah ini di sini sebenarnya pemandangannya juga nggak kalah bagus dengan daerah lain ini ya. Ini kalau matahari terbit atau tenggelam bagus ini. Tapi agak jauh areanya, bukan di sini. Nanti ada lapangan luas gitu. Itu bagus itu. Untuk apa ya, selfie sebenarnya. Cuma belum dibuka ya. Semoga aja pemerintah Karangkates bisa bukanya untuk wisata, bagus sekali sebenarnya. Tapi masuk hutan kalau di sini. Tapi kalau lewat sana, nah itu sana ini jauh sekali ya sananya. Tapi nah itu dekat hotel apa ya, lupa itu. Ada kok hotel apa gitu. Nah itu dekat, langsung masuk aja. Nah ini untuk masuk Arca Ganesha ada dua jalan. Yang pertama lewat itu parkiran di sana tadi. Nah itu parkiran itu. Nah yang kedua lewat sini. Nah ini lewat tangga. Kenapa saya pilih bawah? Biar lebih asik dan lebih seru. Ini coba lihat. Nah ini baru ada yang sebayang berarti ya di sini ya. Nah ini namanya takir ini di sini ya. Kalau orang Jawa atau Hindu itu biasanya pakai ini gitu. Ditaruh di sini untuk ya permisi bagi yang penunggu daerah sini sebelum kita lewat. Nanti tadi ada yang sembahyang di sini. Oke, kita langsung ke atas. Oke, nah ke atas. Nah kalau dari sini kita naik, view-nya bagus Ganesanya. Nah daripada lewat parkiran tadi lah, kan keren. Kelihatan mencolok sekali dan kelihatan besar gitu ya. Nah, ini kalau kita ke belakang ini sebenarnya kalau matahari terbit atau tenggelam ini juga bagus ini daerah sini nih. Pagi itu banyak kabut di sini. Nah dulu saya SD ini kabutnya tebal sekali ini. Sekarang agak menghilang, tapi tetap bagus, tetap banyak kok di sini kabutnya. Pagi hari itu wah indah sekali itu. Melihat pegunungan ya, bukan pegunungan sih ya, apa ya, hutan-hutan di sini ya, dan perbukitan itu bagus sekali. Nah ini Karangkates, desa saya yang tercinta ini. Karangkates dulu katanya itu dari kata karang itu karangan ya. Karang itu karangan atau pekarangan. Kates itu ya buah pepaya, itu kates itu bahasa Jawanya. Jadi pekarangan kates dulu katanya banyak sekali itu katesnya atau pepayanya. Ini Arca Ganesha ini. Nah ini berarti ada yang sembahyang ini. Nah kalau tradisinya, kalau bisa ya, ini saran buat yang mau ya subuh di sini atau ibadah bagi pemeluk agama apapun di sini. Ini saya sarankan ngasih uang ya, mungkin ditaruh di sajennya gini ya, di yang dipersembahkan itu. Kenapa? Untuk ibu penjaganya atau ibu juru kuncinya itu ya. Ya sebagai tanda terima kasih lah. Ini kan dibersihkan, kita berterima kasih kepada ibu atau bapak yang membersihkan di sini. Tapi kalau sekarang ibu, ini nanti penerusnya juga wanita juga. Ini penerusnya beliau ini Bu Sumi namanya. Oke.
Ini Ganesha Karangates, ini aliran Bhairawa ya. Bhairawa apa mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, Bhairawa ini adalah penggabungan antara Hindu dan Buddha ini. Nah, kalau tapi lebih condong ke Hindunya, sekarang masuk Hindu. Nah, kalau di Buddha ada Tantrayana. Nah, Tantrayana itu satu-satunya pokoknya aliran agama Buddha yang masih kental dengan ilmu magis, maksudnya ilmu-ilmu yang memakai elemen alam gitu ya. Jadi ada unsur Hindunya soalnya. Jadi yang sering pakai itu Hindu memang. Nah, Bhairawa ini posisinya berdiri kalau salah satu cirinya ya. Terus ada banyak tengkorak. Nah, maksudnya apa? Ini saya berbagi ilmu ya. Saya bukan orang pinter sih, ini saya juga berguru dengan ke teman saya yang ahli-ahli itu. Nah, tengkorak ini melambangkan ketidakkekalan manusia ya. Maksudnya apa? Manusia ini kan diliputi oleh penyakit, jadi penyakit terus mati, jadi tidak kekal manusia ini dalam kepercayaan Bhairawa itu sendiri. Nah, itu simbolkan dengan tengkorak ya. Nanti manusia jadi tengkorak gini ya nggak kekal, nggak ada yang kekal di dunia ini. Bahkan surga pun ya hancur. Ini dari aliran Bhairawa itu sendiri ya. Ini sepengetahuan saya ya, kalau ada yang salah mohon koreksi. Nah, itu di kepalanya itu juga ada tengkorak ya ini. Nah, sininya. Nah, ini simbol ketidakkekalan yang harus dimusnahkan. Bagaimana caranya? Meditasi. Gak ada cara lain. Nah, di sini tangannya ini sebenarnya kapala ya. Ini megang kapala. Kapala itu kepala ya, kepala. Nah, ini ada hidungnya, coba lihat. Nah, ini kepala tengkorak manusia ini sebenarnya. Kepala yang dibalik. Nah, terus dihisap oleh Sang Ganesha. Maksudnya apa? Nah, kepala ini kan sumber ilmu pengetahuan itu letaknya di kepala. Nah, diharapkan atau diminta manusia itu hendaknya sering-sering belajar ya. Makanya Ganesha ini dipakai simbol pendidikan gitu. Kemudian ada api, ini logo api, terus ini genitri ya sebenarnya yang kayak bulat-bulat ini ya. Nah, ini kan bulat ini, maaf. Tik-tik. Nah, ini kan bulat. Nah, itu genitri, itu sudah agak rusak itu karena ya termakan zaman dulu, terkubur ini soalnya. Nggak tahu berapa meter dan gimana cara naikinya kurang tahu. Nah, itu ada genitri. Genitri itu simbol perputaran. Jadi genitri itu kan kayak tasbih ya kalau di Islam ya, itu muter-muter gini kan. Ini simbol jenis reinkarnasi. Jadi semua yang ada di dunia ini seakan selalu berputar. Api jadi gas, api jadi gas jadi apa, terus jadi apa akhirnya jadi api lagi. Nah, air menguap jadi awan jadi hujan jadi air lagi, terus berputar-putar seperti itu maksudnya. Terus di sini ada api. Nah, di atas ini api menyeliputi genitri, itu api sebenarnya. Maksudnya apa api ini? Ya, itu semangat ya. Kita harus menghilangkan kekekalan dengan jalur meditasi. Nah, sekarang sudah tahu ya. Salah satunya ini yang tengkorak ini saya tegaskan lagi, karena banyak yang salah paham, dikira tengkorak itu dulu makan orang. Enggak makan orang. Yang dimakan apa? Yang dimakan ya bangkai. Kenapa? Nah, itu ada penjelasannya sendiri. Ini lebih jelasnya lebih baik berguru ke orang Bhairawa. Boleh tanya-tanya aja kok. Orangnya sangat terbuka, nggak apa-apa tanya-tanya mengenai aliran ini. Jadi aliran ini bukan makan orang terus nari-nari di tumpeng itu katanya. Enggak. Tumpeng itu dari Bhairawa juga ya, kalau mungkin yang belum tahu. Jadi itu banyak simbolnya ya, lain kali saya bahas. Tumpeng, kenapa kok harus pakai tumpeng? Itu bukan dulu mayat, itu enggak bukan mayat, tapi bangkai hewan gitu apa. Jadi apa yang di depan itu dimakan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan cinta kasih. Nah, ini mungkin agak berat. Nah, biar nggak salah paham, bisa baca buku Bhairawa adalah Jalanku, kalau nggak salah judulnya, itu bagus. Jadi kita lebih mengenal aliran Bhairawa. Jadi biar nggak salah paham tujuannya ya, bukan mengajak pemirsa ini jadi orang Bhairawa, enggak harus jadi orang baik saja. Susah nanti kalau harus masuk agama ini enggak. Nah,
Kemudian ini ada kapak ini ya. Kapak ini kan simbol kerja keras ya. Kita harus bekerja keras dalam hidup ini ya. Kok kapak? Ya dulu orang kan kerjanya pakai kapak kemana-mana. Terutama yang cowok ya, karena yang buat ini cowok. Yang kuat ngangkat batu kan cowok dulu. Kalau cewek kan lebih hebat di masak. Bukan cuma masak ya. Salah dulu, orang Jawa dulu juga menghargai cewek. Jadi cewek juga bisa berkarir. Cuma lebih hebat di masak. Jadi lebih ditonjolkan masaknya gitu dan mengurus rumah tangga. Kalau cowok kan ya tahulah, ya kayak kamar saya aja kan hancur gitu. Oke, terus ini ada bulan. Ini bulan ya, coba dilihat bulan ya, itu kayak mangkok itu ya, kayak perahu gitu ya. Ini ada matahari. Ini Surya Condro namanya. Kalau bahasa Indonesia Surya Chandra. Surya itu kan matahari, Chandra itu rembulan. Maksudnya apa? Jadi ini adalah ajaran bagi seorang pemimpin. Jadi Bhairawa ini adalah ajaran yang memang dulu untuk kaum elit ya, untuk ya para kesatria, terus brahmana gitu. Wah, pokoknya kaum elit gitu. Nah, yang dijadikan pemimpin memang. Nah, pemimpin hendaknya tegas bagai matahari, lembut bagai bulan, katanya gitu. Nah, itu maksudnya Surya Condro. Nah, di sini ini belalai ini ada gadingnya sebenarnya dulu. Terus di sini ini gadingnya sebenarnya putus. Jadi kenapa kok putus sebelah ya? Jadi yang ini ada ini. Nah, ini ada, yang ini diputus oleh Sang Ganesha. Kenapa? Jadi itu gading itu kan simbol apa ya, ketamakan gitu ya mungkin ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi hendaknya manusia ini menghilangkan nafsu-nafsu duniawi. Nah, nafsu-nafsu duniawi ini yang dihilangkan, dipatahkan klak gitu. Katanya gitu. Nah, terus apalagi ya? Nah, matanya kok kecil, Mas? Ya, gajah selain memang matanya asli kecil kan. Nah, orang itu diminta fokus kok matanya kecil, apa hubungannya? Nah, orang fokus itu kan matanya nggak jelalatan ke sana ke sini ya. Jadi fokus ke satu titik. Nah, paling enak itu mengamati yang di depan mata kita. Fokus ke depan mata. Jadi meditasi itu rata-rata ya, itu fokus ke satu titik, salah satunya depan mata. Kan fokusnya ke satu titik. Jadi biasanya bukan rata-rata, saya juga nggak tahu sih. Cuma saya lihat teman-teman saya itu meditasinya modelnya gitu. Jadi matanya agak dipejamkan, bukan merem ya, bukan merem tapi agak disayupkan gitu loh. Terus fokus ke satu titik biar lebih enak fokusnya gitu. Kalau mata terbelalak kan lihat ada cewek cantik lewat ser gitu ya kan. Oke, itu yang tadi itu ya. Ini terus Ganesha ini dibuat era Singosari. Jadi Prabu Kertanegara yang meletakkan di sini, bukan Prabu Kertanegara terus angkat-angkat batu gitu ya, enggak. Cuma memerintahkan untuk dibuat Ganesha. Kenapa? Nah, dulu di sini, nah itu yang di sana ya. Coba lihat. Di sana itu yang hutan. Nah, itu kan sekarang hutan ya. Dulu itu katanya merupakan sungai. Sungai itu besar sekali. Jadi memungkinkan untuk kapal musuh masuk. Jadi bahaya sekali. Dan juga santet. Nah, jadinya di sini ditaruh Ganesha. Tujuannya apa? Biar terlindung dari musuh. Ya, jadi musuhnya dibuat ya bingung atau gitu ya. Terus kalau ada santet masuk, katanya ini kan menghadap Gunung Kawi ya, Gunung Kawi di sebelah sana. Nah, itu biar dipantulkan ke sana. Nah, Gunung Kawi ini kan gunung suci. Gunung Kawi ya. Jadi biar dipantulkan ke sana, biar netral, jadi santetnya hilang. Terus kalau ada Ganesha gini, kemungkinan besar di sini adalah sebuah pasraman ya. Kalau pasraman itu, kalau di Islam itu pondok pesantren, kalau di Hindu ada pasraman. Ya, pasraman di belakang sini. Nah, pasramannya ini memang kemungkinan ya dikhususkan kaum kesatria, dan memang kaum kesatria sih Waisa jarang. Kenapa?
Tadi itu ada kalau ada serangan musuh. Nah, di sini juga merupakan markas militer perbatasan. Kalau di Indonesia sekarang kan Kalimantan itu ya. Kemana lagi, Aceh, Papua gitu ya. Kalau selatan mana ya? Oh enggak perbatasan kita ya. Masih agak jauh kalau Australia ya. Ya gitu pokoknya di perbatasan. Ya ini perbatasan ini. Dulu perbatasan Kediri dan Singosari. Sini Singosari kalau Karangates ini masuknya Singosari. Kalau Kediri ya sebelah sana. Kediri dulu sebutnya. Kalau sekarang kan Kediri ya. Gitu. Nah ini Arca ini sebenarnya punya temen ini di Bromo. Cuma yang di Bromo itu sekarang sudah diangkut. Ada yang dibilang di Belanda, ada yang bilang di mana lagi itu ya nggak tahu. Ada fotonya tapi wujudnya nggak ada. Nah itu yang bingung. Jadi nanti, nah ini pohonnya ya biar tahu semua. Oh ada yang baru saya sembayang berarti di sini. Ini kan Nah ini pohon di sini ini sudah lama sekali. Nah ini parkirannya di sini ya biar tahu parkiran ini ya. Ini nah itu masjidnya tadi sana masjidnya. Nah gitu Arcagan. Tapi di sini kalau sering ada pertunjukan di sini. Nah, pertunjukan di sana. Kapan-kapan kita bahas panggungnya ya. Biar enggak bosan, kita hari ini bahas area ini Arcanya, Arca Ganesha. Nah, di sini ada sapu-sapu ini dipakai untuk juru kuncinya ini ya. Ini tanami bunga-bunga biar indah. Ini tampak belakang gini, ini Arcanya. Ini bagus sekali ini. Ini era Singosari katanya ini paling halus loh buatannya, mulus gitu. Nah, kalau dilihat kalau buatan era lain ya itu agak kurang hidup. Nah ini kan hidup sekali, kayak kain, memang kain kelihatannya kan lentur. Buatnya gimana dulu ya, itulah hebatnya leluhur Singosari ya. Jadi orang Malang harus bangga ini. Dulu pernah ada pusat kerajaan di sini di Malang namanya Singosari ya. Ini saya juga bangga sekali jadi orang Malang. Nah, terus ada lagi detail yang saya lupa. Ini di sini sebenarnya ada gambar-gambar tengkorak. Ini mungkin di kamera kelihatan nggak ya? Ini ada gambar tengkorak. Ini kecil-kecil loh, tipis-tipis gitu buatnya. Gimana dulu punya di era itu loh, era Singosari. Tahun berapa ya Singosari? 300-an tuh berapa ya? Saya dulu pas pelajaran sejarah tidur banget. Tapi akhir-akhir ini mulai suka ini karena lihat, ternyata luhur kita keren loh, nggak kalah dengan Jepang gitu kan. Cina itu nggak kalah. Dulu saya pecinta Jepang soalnya. Sekarang jadi sangat mengagumi Jepang. Tapi setelah dengar kisah-kisah leluhur kita, ternyata nggak kalah. Keren, sama-sama kerennya. Oke. Pemandangannya enak di sini. Kalau malam dingin, ya iyalah kalau malam. Kalau pagi juga sama, dingin di sini. Enak buat tidur gitu ya. Ya, bagi teman-teman yang pecinta sejarah maupun yang ingin tahu bagaimana sih leluhur kita dulu. Nah, ini bisa mampir ke sini ya, ke Karangkates ya. Ini perbatasan desa. Nyarinya nggak bingung. Semuanya tahu ya, di dam itu ya. Itu proyek terbesar di era Soeharto dulu, Pak Soeharto itu ya. Nah, itu terbesar di sini. Ya, ikut bangga juga proyek terbesar. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di pembahasan mengenai budaya selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih.